Beberapa helikopter parkir tepat di ruang terbuka jauh dari kedai teh, dan hembusan udara yang didorong oleh putaran baling-baling membawa dedaunan di sekitarnya ke kedua sisi. Lusinan pria besar berjas telah menerima perintah untuk mengelilingi mereka dan mencegah orang yang lewat mendekat. Orang besar mana ini, dengan begitu banyak helikopter mewah membuka jalan. Sekolah kita layak menjadi sekolah berusia 1 abad, dan ada banyak orang yang berpartisipasi dalam perayaan sekolah. Tapi tidak tahu dari mana orang-orang besar ini berasal. Pasalnya kemunculan 6 atau 7 heli di dekat sekolah ini langsung menggugah penonton. Bahkan beberapa guru dan pimpinan sekolah pun kaget. Orang-orang besar yang diundang sekolah sudah datang. Entah siapa orang-orang di helikopter ini. Setelah ragu-ragu sejenak di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, beberapa orang berjalan menuju tempat pemberhentian helikopter. Mereka yang datang ke sini saat ini memiliki kemungkinan besar untuk datang ke sekolahnya, jadi tidak bisa mengabaikannya. Sebelum beberapa orang berjalan keluar beberapa langkah, mereka dihentikan oleh beberapa pria berbaju hitam. Tuan Sandi sudah memerintahkan tidak ada yang bisa mendekat ke sini. Pemimpin pengawal itu berkata dengan dingin. Tuh, Tuan Sandi. Pemimpin sekolah terkejut di King Yun, dia dipanggil Tuan Sandi dan hanya ada satu pertempuran besar, dan itu Tuan Sandi Sen. Baik-baik, pemimpin sekolah tersenyum dan hendak mundur. Kali ini orang-orang di helikopter juga turun, Tuan Sandi Sen, Farley Jiang dan kepala keluarga besar di ibu kota provinsi, mereka hanya membawa penjaga dan tidak ada yang lain. Tuan Muda Cameron, aku berada di kedai teh tunggu Farley dan aku masuk dan berkunjung. Tuan Sandi Sen berkata sambil melihat ke arah para pengunjung. Tuan Sandi, perkenalkan. Kepala keluarga Chen membungkuk ke arah Tuan Sandi Sen dan berkata. Dia tahu betapa besar orang-orang di dalamnya. Jika dia bisa bergaul dengan orang sebesar itu, seluruh negara Long akan bisa berjalan ke samping. Kalian tunggu dulu. Setelah berbicara Tuan Sandi Sen dan Farley Jiang berjalan dengan santai menuju kedai teh. Tuan Sandi Sen dan Farley Jiang masuk, mereka melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka tercengang. Tuan Sandi, akhirnya kamu di sini, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Mickey Liu bertemu dengan Tuan Sandi Sen. Baru saja teleponnya ditujukan kepada kepala pengawal Tuan Sandi, Kak Reitan. Dari mana asalnya nomor telepon Tuan Sandi Sen, tapi tidak menyangka Tuan Sandi akan datang, sepertinya Kak Reitan memanggil Tuan Sandi. Tuan Sandi Sen langsung mengabaikan keberadaan Mickey Liu dan memandang pemuda berambut putih yang memegang tangannya, pupil matanya menyusut tajam dan berlutut di tanah. Tuan Sandi, seru Mickey Liu, ia tidak menyangka Tuan Sandi Sen akan berlutut di kota King Yun. Sandi Sen tidak menghiraukan Mickey Liu, memandang Cameron Lin, ada perasaan samar tentang sesuatu yang buruk di hatinya. Cameron Lin juga berdiri di sana, memandang Sandi Sen dengan ringan. Tuan Muda Cameron. Menghadapi tatapan Cameron Lin, Tuan Sandi Sen menundukkan kepalanya dengan hormat dan berteriak. Apa tidak salah? Mickey Liu dan beberapa anak buahnya, beserta semua orang yang hadir tercengang, menunjukkan ekspresi ngeri. Tuan Muda Cameron, mengapa kamu tidak memberitahu kami dulu kalau kamu kembali? Kami bisa menyiapkan untuk menjemputmu. Tuan Sandi Sen menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan hormat. Semakin lama dia di bawah Cameron Lin, semakin dia memahami dunia, semakin dia tahu betapa kuatnya Cameron Lin, dan dia tidak berani merasa tidak puas dengannya. Ini juga tiba-tiba. Cameron Lin memandang Sandi Sen yang berkeringat. Cameron Lin berkata dengan ringan, tapi kamu harus mendisiplinkan bawahanmu. Mickey Liu, apakah kamu menyinggung Tuan Muda Cameron? Tuan Sandi Sen menatap Mickey Liu dengan dingin, nadanya dingin, Mickey Liu langsung berlutut di tanah, seperti jatuh ke dalam jurang es, dan berseru, Tuan Sandi, Tuan Muda Cameron, ampuni aku. Kali ini, dia akhirnya teringat kenapa dia merasa pemuda di depannya agak familiar barusan, bukankah warna rambutnya berbeda dengan foto yang Kak Reitan perlihatkan padanya beberapa tahun yang lalu. Ini adalah orang di belakang Tuan Sandi Sen, yang menginjak kakinya, seluruh negara Long akan bergetar 3 kali. Ini orangmu, perhatikan dan tangani sendiri.
Cameron Lin berkata dengan tenang. Tuan Sandi, aku ditipu oleh anak ini sebelum aku datang ke sini. Jika aku tahu itu Tuan Muda Cameron, aku tidak akan berani membuat masalah di depan Tuan Muda Cameron sedikit pun. Mickey Liu berkata sambil menunjuk Mak Cheng. Kamu menyuruh bawahanku untuk menangani Tuan Muda Cameron. Sandi Sen berdiri, menatap Mak Cheng dan berkata dengan dingin. Tuan Sandi, aku dari keluarga Chen di ibu kota provinsi, tolong pengampunanmu. Mak Cheng menarik napas dalam-dalam dan memaksa menenangkan dirinya. Tuan Sandi, kamu memang nomor satu di kota Qingyun, tapi Qingyun hanyalah tempat kecil. Aku pikir kamu juga ingin berkembang keluar, aku bisa meminta keluarga Chen untuk membantumu. Benar, benar. Tuan Sandi, kamu memiliki rekomendasi Mak Cheng, dan pasti akan menerobos kota Qingyun. Semua teman sekelas Klu Zhang setuju. Mereka semua berada di pihak Mak Cheng sekarang. Sekarang mereka menjadi berani ketika mereka melihat Mak Cheng dan Tuan Sandi Sen, mereka juga angkat bicara. Jika Mak Cheng baik-baik saja, mereka seharusnya tidak terpengaruh. Heh, Tuan Sandi Sen mencibir dengan dingin dan berkata, aku ingin pergi ke ibu kota provinsi untuk pembangunan, tetapi aku ingin kamu mengatakan sesuatu yang baik. Siapa kamu? Bahkan kepala keluarga Chen berdiri di sini, dia tidak akan berani berkata seperti itu. Siapa yang berani menyentuh orangku? Pada saat ini, suara seseorang masuk sebelum orang yang berbicara itu masuk. Seorang pria paruh baya dengan kekuatan ahli bela diri terkenal, bertato, langsung masuk adalah Kak Reiten, seorang jenderal di bawah pimpinan Tuan Sandi Sen. Kak Reiten juga kaget saat melihat pemandangan di lapangan. Dia juga menerima panggilan. Anak buahnya dipukuli di kota Qingyun. Meskipun Mickey Liu tidak terlalu kuat, dia masih memiliki beberapa kemampuan. Kebetulan dia ada di sini. Di dekatnya, dia bergegas dengan seseorang, tetapi dia tidak berharap untuk melihat Tuan Sandi dan kakek Jiang begitu dia masuk. Tidak, bagaimana bisa sedikit Mickey Liu mengganggu Tuan Sandi dan Tuan Jiang untuk keluar bersama. Kak Reiten juga adalah biksu dari menantu kedua yang bingung dan tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia juga tahu apa yang terjadi hari ini, yang mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Tuan Sandi, apa yang terjadi? Kak Reiten menggelengkan hatinya dan bertanya dengan lembut. Dia telah mengikuti Tuan Sandi Sen selama lebih dari 10 tahun, dan dia masih memiliki keberanian untuk bertanya. Baang. Tuan Sandi Sen menendang tubuh Mickey Liu, mengangkat pergi Mickey Liu, membentur tembok dengan keras, dan langsung menendang Mickey Liu hingga pingsan. Reiten, jaga orang-orangmu. Setelah itu Tuan Sandi Sen memandang Cameron Lin dan bertanya dengan lembut, Tuan Muda Cameron, apakah saya menangani anak ini secara langsung? Setelah berbicara, saya melihat ke arah Mak Cheng. Lu, kita adalah teman sekelas, bantu kami memohon. Mak Cheng melihat ini, dengan keringat dingin di dahinya. Bahkan jika dia memiliki status dalam keluarga Chen di ibu kota provinsi, dia tidak dapat menghentikan Tuan Sandi Sen di kota Qingyun. Ya, Klu, hari ini adalah hari besar perayaan sekolah kita. Ya, kita adalah teman sekelas. Semua orang setuju. Klu, bagaimana menurutmu? Cameron Lin menoleh dan bertanya dengan lembut. Ini akan ditangani oleh Tuan Sandi, ayo kembali. Klu Zhang menggelengkan kepalanya, lalu menyerahkan sebuah kartu nama kepada Winda Lin dan berkata, Winda, kita berkumpul lagi dalam beberapa hari, dan kita akan menelepon jika terjadi sesuatu. Baik, Winda Lin mengangguk, dia masih sedikit bingung saat ini, dan dia bingung. Cameron Lin juga menyentuh kepala Joy Xia dan berkata, hubungi telepon ini jika ada yang harus dilakukan, belajarlah dengan giat. Setelah berbicara, Cameron Lin membawa Klu Zhang keluar dari kedai teh dan langsung pergi. Tuan Sandi Sen melihat Cameron Lin pergi. Setelah Cameron Lin pergi, dia memandang Joy Xia dan Winda Lin, mengangguk, dan berkata, kalian keluar dulu, aku ada urusan. Dengan dua wanita di mata Tuan Muda Cameron dan Nyonya Besar, selama mereka tidak mati di masa depan, pasti tidak akan menjadi masalah untuk bergaul dengan pria kaya. Dia diam-diam mengingat penampilan keduanya, dan dia bisa menyapa mereka satu atau dua kali. Joy Xia mengangguk berulang kali dan berjalan keluar.
Winda Lin memandang teman sekelas ini dengan rasa malu, memandang Tuan Sandi Sen, mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Sandi, ini semua teman sekelas menurutmu. Tuan Sandi Sen tersenyum tipis dan berkata, Nona Lin, jangan khawatir, aku punya rencana. Setelah melihat ini, Winda Lin berhenti untuk mengatakan lebih banyak dan keluar dari kedai teh. Dia tahu bahwa Tuan Sandi Sen sangat sopan padanya, semua karena hubungan antara Cameron Lin dan Cluzang. Jika tidak ada dua Tuan Sandi Sen yang terkenal tidak bisa begitu sopan padanya. Jika mengatakannya lagi, mungkin akan menyinggung perasaan Tuan Sandi Sen, dan sinisme orang-orang ini hanya membuatnya sedikit tidak nyaman. Tuan Sandi dan Tuan Jiang, apakah kalian yakin ingin melakukan ini? Mak Cheng memandang Tuan Sandi Sen dan Farley Jiang yang mengawasinya dengan dingin, dan tidak bisa menahan cemberut, dan berkata, membunuhku berarti bermasalah dengan keluarga Chen. Tuan Sandi, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Heh, Tuan Sandi Sen mendengus dingin, menatap Farley Jiang, dan berkata, Farley Jiang, aku harus mengganggumu untuk memanggil rubah tua itu. Farley Jiang telah bekerja dengan Tuan Sandi Sen selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Tuan Sandi Sen, dan dia juga tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan keluar pintu. Tak lama kemudian, Farley Jiang masuk dengan kepala keluarga besar di ibu kota provinsi. Kepala keluarga. Mak Cheng memandang Wideleton Chen, kepala keluarga Chen yang berjalan di samping Farley Jiang, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Dia telah melihat sedikit orang yang datang pada jamuan makan di ibu kota provinsi. Mereka semua adalah kepala keluarga yang tidak kalah banyak dengan keluarga Chen di ibu kota provinsi. Mereka semua adalah orang yang tidak dapat diajak bicara. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diingat orang-orang ini. Tapi sekarang di depan Farley Jiang, dia tampak sedikit berhati-hati. Apakah kamu? Wideleton Chen bertanya dengan cemberut yang tenang. Berpikir Farley Jiang membawa mereka karena tokoh legendaris ingin melihat mereka, tetapi dia tidak berharap untuk melihat adegan ini di hadapannya. Di kedai teh, banyak meja rusak dan jelas telah terjadi perkelahian. Hati beberapa orang tercengang, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Tuan Sandi, Tuan Jiang, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Tuan Muda Cameron? Tanya Wideleton Chen dengan suara rendah. Hari ini, kepala keluarga Chen, orang-orangmu bermasalah dengan Tuan Muda Cameron. Tuan Sandi Sen berkata dengan ringan. Kaki Wideleton Chen melemas dan dia hampir jatuh, menatap Mak Cheng. Tuan Muda Cameron, apakah kamu punya perintah? Tanpa ragu-ragu, Mak Cheng berlutut di tanah lagi dan menundukkan kepalanya ke tanah. Kali ini dia mengerti bahwa dia sedang menendang lempengan besi, dan hatinya penuh penyesalan. Dia tidak menyangka bahwa Cluzang, yang terlihat sangat muda, memiliki status yang tidak terduga, harus tahu bahwa posisi kepala keluarga juga merupakan eksistensi kelas atas, bahkan dalam menghadapi keluarga kelas atas negara Long, dia tidak pernah setakut ini. Ketika orang lain melihat ini, mereka berlutut dan menundukkan kepala kepada Tuan Sandi Sen. Miki Liu lamban, mengetahui bahwa dia sudah mati dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Adegan ini benar-benar menekan mereka. Baik itu Tuan Sandi Sen atau orang-orang dari ibu kota provinsi, tidak ada yang bisa memprovokasi mereka, mereka semua adalah dewa. Wilon Sun, yang baru saja bangun, melihat pemandangan ini, dan semua orang ketakutan di bawah tatapan Tuan Sandi Sen, dia juga membenturkan kepalanya seperti bawang putih. Kepala keluarga, kamu harus menyelamatkanku, aku telah melakukan banyak hal untuk keluarga Chen-mu. Mak Cheng meratap. Dia bisa menjalani kehidupan yang baik di ibu kota provinsi, tapi sekarang dia tidak menyinggung Cameron Lin. Tapi saat ini, semua balas dendamnya musnah. Dia tahu bahwa bahkan Wideleton Chen takut pada orang ini, bahkan jika dia diberi 10.000 tahun, dia tidak akan membalas dendam. Tuan Chen, kamu urus orang-orangmu, aku akan menangani yang lain, tetapi kamu harus membuat Tuan Muda Cameron puas, apakah kamu mengerti? Tuan Sandi Sen memandang Wideleton Chen dan berkata dengan ringan, mengenai pembentukan kamar bersatu perdagangan, tunggu sampai Tuan Muda Cameron pergi, mari kita bicarakan.
Setelah itu Tuan Sandi Sen menatap matanya, dan beberapa pria besar berjas dengan kasar membawa teman sekelas Klu Zhang keluar. Hanya keluarga besar dari ibu kota provinsi yang tersisa di seluruh kedai teh. Bersama Mak Cheng, Cameron Lin dan Klu Zhang hanya menghabiskan waktu seminggu di kota Qingyun, dan kemudian berangkat ke Langya. Selama periode ini, dia tidak memperhatikan bagaimana Tuan Sandi Sen berurusan dengan orang-orang itu, tetapi Tuan Sandi Sen melapor kepada Klu Zhang. Meskipun Klu Zhang tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa nasib orang-orang itu tidak akan jauh lebih baik. Kembali di Langya, Cameron Lin, seorang abadi lokal yang kuat, sedang berkhotbah kepada bawahannya. Mereka berkembang terlambat dan tidak memiliki ahli terbaik. Seni bela diri mengandalkan pencarian mereka sendiri untuk perjalanan, dan kemajuannya tidak cepat. Beberapa orang yang sudah terjebak di kemacetan, setelah mendengarkan Cameron Lin, tiba-tiba menjadi tercerahkan dan menerobos. Dan Charlie Lin tidak melihat Cameron Lin kali ini. Ternyata Charlie Lin telah menanyakan kepada para ahli anggur tentang seni bela diri. 4 tahun yang lalu, dia telah menjadi basis kultivasi dari puncak yang abadi. Cameron Lin kembali ke sini waktu dan dia masih mundur. Cameron Lin sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Charlie Lin memegang 9 transformasi naga ulat sutra Cordyceps sinensis di tangannya. Ketika Charlie Lin meninggalkan Bea Cukai, keluarga Linnya akan menjadi penguasa abadi bumi, dan pada saat itu ia bisa pergi dengan percaya diri. Awalnya, Cameron Lin ingin memindahkan keluarga Lin ke dunia rahasia Penglai. Sekarang karena kepergian Charlie Lin, dia hanya dapat memindahkan sebagian, meninggalkan beberapa anggota untuk berurusan dengan dunia sekuler. Orang lain yang datang untuk mendengarkan khotbah Cameron Lin juga mendapatkan keuntungan. Naga Azure dan Huang Long di rumah naga dipromosikan ke tingkat tengah alam ilahi. Di Dragon's Gate, mereka juga dipromosikan kedua alam ilahi kali ini, dengan 4 alam dewa juga dianggap sebagai kekuatan tertinggi di seluruh negara Long. Sekarang ada 6 dewa dalam keluarga Lin. Dengan dukungan kuat Cameron Lin, bahkan tanpa Cameron Lin dan Charlie Lin, keluarga Lin adalah penguasa tertinggi pada saat itu. Tentu saja, tidak termasuk keberadaan dunia rahasia.